Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Lutfia dari kelompok 7. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi psikologi Gestalt dan salah satu tokoh yang akan saya presentasikan adalah Wolfgang Kohler. Sebelum saya menjelaskan tokoh yang akan saya presentasikan, saya akan memberitahu aplikasi teori Gestalt pada pendidikan dan pengajaran. Yang pertama adalah pengalaman tilikan atau disebut dengan insight. Dalam proses pembelajaran, kita harus memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua adalah pembelajaran yang bermakna atau disebut dengan meaningful learning. Hal ini sangat penting dalam kegiatan pemecahan masalah, khususnya dalam identifikasi masalah dan pengembangan alternatif pemecahnya. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau purpose behavior. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika kita mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Yang keempat, prinsip ruang hidup atau disebut life space. Perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Dan yang terakhir adalah transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lainnya. Dan setelah ini, kita akan membahas tokoh yang akan saya presentasikan. Kohler lahir di Reval, Estonia pada 21 Januari 1887 dan meninggal pada tahun 1967. Ia mendapat gelar PhD di Universitas Berlin pada tahun 1909. Setelah itu, ia melakukan penelitian menuju Pulau Kanari bersama rekannya yaitu Wertheimer dan Kafka pada tahun 1913 untuk meneliti simpanse. Setelah selesai melakukan penelitiannya, ia mempublikasikan bukunya yang berjudul The Mentality of a Pest pada tahun 1917. Penelitian yang dilakukan oleh Kohler adalah memasukkan simpanse ke dalam sebuah ruangan kecil, lalu diberinya 3 kotak dan digantungkannya pisang di atasnya. Di situ, Kohler ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh simpanse tersebut untuk mengambil pisang tersebut. Tanpa disangka, ternyata simpanse itu menumpuk 3 kotak yang telah Kohler sediakan dan mengambil pisang yang sudah digantungkan di atasnya. Dalam penelitian ini, ia menemukan bahwa simpanse menggunakan strategi pengilhaman atau disebut juga dengan insight, bukan menggunakan strategi coba dan salah atau trial and error. Akhirnya, setelah selesai melakukan penelitiannya, Kohler kembali ke Jerman pada tahun 1920. Di sana, ia mengajar di Göttingen selama setahun. Setelah itu, ia mengajar di Harvard dan akhirnya meninggalkan Jerman dan pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1935. Saat di Amerika, Kohler terpilih menjadi Presiden Psikologi Amerika pada tahun 1959 dan juga ia menjadi juru bicara utama gerakan Gestalt. Hubungannya dengan psikologi Gestalt adalah para tokoh psikologi Gestalt menunjukkan bahwa studi psikologi dapat mempelajari higher mental process yang selama ini dihindari karena abstrak, namun tetap dapat mempertahankan aspek ilmiah dan empirisnya. Kohler menggunakan fenomenologi sebagai metode untuk menganalisis gejala psikologis. Pandangan Gestalt menyempurnakan aliran behaviorisme dengan menyumbangkan ide untuk menggali proses belajar kognitif, berfokus pada higher mental process. Adanya perceptual field diinterpretasikan menjadi lapangan kognitif di mana proses-proses mental seperti insight dan problem solving beroperasi. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.